Halo Sobat Investor, jumpa lagi di dalam channel Catatan Investasi. Dan ini merupakan video kedua dari seri analisa POWR. Bagi sobat yang baru mampir, saksikan dulu video yang pertama, yaitu analisa POWR, masa depan transformasi EBT. Dan ini merupakan video lanjutan dari analisa POWR, yaitu saya akan membandingkan dengan kompetitor dari POWR. Dan saya yakin akan sangat menarik sekali. Saksikan setelah yang satu ini. Baik Sobat Investor, saya akan mulai video yang kedua ini. Judulnya yaitu analisa kompetitor POWR versus TGRA ya. Dan kita akan lihat mana yang lebih menarik dari dua emiten ini ya. Pertama-tama saya akan sampaikan dulu disclaimer on ya, ini penting. Yang pertama bahwa Bursa Efek Indonesia sebagai pasar modal di mana kita berinvestasi itu sebetulnya menjanjikan keuntungan yang tinggi ya. Tetapi jangan lupa bahwa ada resiko yang tinggi pula. Kalau kita tidak punya basic dulu, tidak punya skill yang memadai, itu akan sangat berbahaya. Ini pertama perlu saya sampaikan secara terbuka kepada teman-teman semua pemirsa channel ini. Lalu yang kedua, video ini murni opini pribadi saya, hasil analisa saya, dan beberapa video juga sebetulnya saya sharing dari pengalaman saya pribadi dengan saham-saham tertentu. Dan sekali lagi saya bukan pom-pom, bukan endorsement ya. Jadi catatan investasi ini tidak berafiliasi dengan emiten-emiten yang saya sampaikan ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, channel ini adalah channel yang murni memberikan edukasi tentang pasar modal. Tujuan saya yaitu memberikan insight kepada teman-teman semua yang berminat investasi di pasar modal maupun teman-teman yang sudah investasi ya. Nah, saya tambahkan kalau di video pertama saya sampaikan masa depan transformasi dari energi baru terbarukan. Nah, ini di video kedua ini saya tambahkan satu informasi yang sangat menarik ya, yaitu RUPTL 2019 sampai 2028 dikatakan bahwa 60% dari rencana penambahan pembangkit listrik nasional itu akan diambil atau akan diberikan kesempatan kepada swasta. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi sebetulnya yang saya sampaikan di dua video ini tentang emiten POWR dan TGRA ini, secara produk yang mereka tawarkan ke pasar itu adalah produk yang secara jangka panjang itu sangat dibutuhkan oleh manusia ya. Dan karena listrik itu kan memang memberi manfaat untuk manusia ya, menerangi, memberi energi dan sebagainya. Nah, dikatakan di sini pemerintah mentargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 56,6 gigawatt ya. Nah, dari jumlah tersebut ini yang menarik, pembangkit listrik tenaga uap PLTU batubara itu masih mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun. Dan di video pertama saya sampaikan bahwa POWR punya PLTU ini ya, sekalipun POWR juga mengarah ke PLTBM atau pusat listrik pembangkit biomasa ya. Biomasa itu adalah EBT. Nah, dikatakan di sini hurufnya kecil-kecil ya, tapi saya bacakan ya, yaitu mencapai 27,1 gigawatt atau 48% dari total. Nah, sementara target penambahan kapasitas pembangkit dari perusahaan listrik swasta, nah biasanya disebut IPP ya, Independent Power Producer ya. Jadi emiten POWR dan TGRA ini disebut IPP ya, Independent Power Producer. Dalam 10 tahun ke depan mencapai 33,67 gigawatt atau sekitar 60% dari target nasional. Nah, ini ya. Adapun PLTU masih mendominasi penambahan pembangkit listrik IPP yaitu 14,3 gigawatt atau sekitar 44% dari total target penambahan listrik dari pihak swasta nih. Jadi penambahan
target listrik itu 44%-nya itu dari pihak swasta. Nah, jadi tidak hanya PLN saja nih, terbatasnya kemampuan pemerintah dalam penyediaan listrik untuk masyarakat membuka peluang bisnis bagi konsorsium perusahaan listrik swasta. Jadi informasi ini sangat menarik saya. Ini saya tambahkan supaya teman-teman investor bisa lebih mendalami lagi bagaimana prospek dari emiten atau sektor pembangkit listrik ini ya. Nah, kalau kita lihat grafik di sini ya, sebanyak 328 unit pembangkit IPP atau swasta itu telah memasuk kebutuhan listrik nasional. Nah, di sini ada PLTU ya, paling tinggi ya. Lalu ada PL2, PLTUMT, PLTGU, gas uap, lalu pusat listrik tenaga air ada 3.139 ya. Dan ada PLTP, PLTM dan seterusnya. Nah, berarti ke depan ini ya, masa depan dari sektor pembangkit listrik ini sangat luas sekali teman-teman, sangat berpeluang sekali, sangat berpotensi ya. Ini grafik ini menjadi acuan kita untuk bisa lebih mengenal dari POWR dan TGRA ya. Nah, ini adalah profil emiten yang akan saya sampaikan di video kedua ini, yaitu PT Teregaan Asia Energi. Saya tampilkan juga Cikarang Listrindo ya. Nah, kalau kita lihat di sini, TGRA itu Terega Asia Energi itu berdiri tanggal 7 November tahun 95. Kalau sampai sekarang itu sekitar 25 tahun. Kalau dibandingkan Cikarang Listrindo itu 30 tahun. Jadi secara usia perusahaan, kita lihat di sini lebih tua POWR ya. Nah, lalu dia melantai di bursa tanggal 16 Mei 2017. Sementara POWR di 2016. Makanya kemarin di video pertama saya katakan bahwa POWR ini satu-satunya emiten pembangkit listrik yang melantai di bursa. Nah, ini hanya selisih 1 tahun ya. POWR melantai di tanggal tahun 2016, sedangkan TGRA tahun 2017. Jadi setahun setelah POWR listing, si TGRA ini dia mulai listing. Lalu harga IPO-nya Rp200 lebih murah ya daripada POWR ya. POWR pada saat itu dibuka dengan harga 1.500. Keduanya merupakan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, teman-teman. Jadi ini saya membandingkan satu sektor yang sama, lini bisnis yang sama. Cuman Terega Asia Energi ini ada bisnis lain yang sebetulnya selain pembangkit listrik, dia ada perdagangan ya. Nah, lokasi usaha TGRA itu di Denpasar. Kalau POWR sesuai namanya dia di Cikarang ya, Cikarang Listrindo. Jadi ini sama-sama sebetulnya perusahaan lokal ya, yang beroperasi di tempat yang berbeda. Lalu segmen usahanya sama, yaitu industri pembangkit listrik, teman-teman. Lanjut teman-teman. Nah, ini adalah histori emiten dari TGRA ya, sekilas ya. Yang pertama tahun 95 dikatakan perseroan didirikan di Denpasar dengan nama PT Mitra Megatama Perkasa. Jadi namanya dengan perjalanan waktu berubah menjadi Asia Energi Terega ya. Nah, tahun 96 perseroan mulai beroperasi dan berfokus pada jasa teknis khusus mesin dan pemasok suku cadang untuk kebutuhan pembangkit listrik milik PLN, terutama pada pembangkit listrik tenaga diesel di daerah Bali. Ya, ini historinya seperti itu. Lalu tahun 2007 perseroan mulai berekspansi ke Indonesia Timur. Nah, ini agak berbeda dengan POWR ya. Kalau POWR dia seputar di Cikarang, ada 5 kawasan industri di situ, dan itu masih masuk wilayah Bekasi ya. Sedangkan dia dari Denpasar, kemudian TGRA ini ekspansi ke Indonesia Timur. Lalu tahun 2008 lanjutnya perseroan dipercaya untuk melayani pembangkit listrik di Sumatera, NTT dan Bali. Nah, ini kita lihat meluas lagi ya, setelah di Denpasar kemudian Indonesia Timur, lalu mereka ekspansi di Sumatera. Lalu berikutnya perseroan mulai merambah pada kegiatan usaha pembangkit listrik tenaga terbarukan atau lebih dikenal dengan EBT ya. Ini tahun 2008. Lalu selanjutnya 2009-2010 dikatakan TGRA ini memperoleh kontrak PLN di Kalimantan Barat dan Palembang. Jadi kedua emiten ini sama-sama
punya kontrak atau kerjasama dengan PLN ya, hanya berbeda di wilayah operasional saja. Jadi TGRA ini dia kerjasama dengan PLN di daerah Kalimantan Barat dan Palembang. Lalu ya berikutnya Perseroan menyelesaikan feasibility study untuk beberapa proyek pembangkit listrik tenaga air dan mini hidro. Jadi dia tidak hanya PLTU TGRA, dia juga punya PLTA dan mini hidro. Lalu berikutnya Perseroan telah memperoleh izin prinsip untuk pembangkit listriknya. Nah, setelah sekian tahun dia operasional, dia baru memperoleh izin prinsip ya. Nah, ini nih histori daripada Asia Energi Telegra ya, atau Telegra Asia Energi nih, sama kayaknya dibulak-balik ya. Lalu tahun 2011 Perseroan melalui entitas cucunya ya memperoleh izin lokasi dan PJBL ya. Lanjut, tahun 2019 penandatangan sales purchase agreement oleh Mitsui dan Yonden. Jadi si TGRA ini juga melakukan kerjasama dengan perusahaan asing. Kalau kita lihat namanya di sini, ini melakukan perusahaan asing ya. Lalu ada proyek power plant tenaga surya di Australia telah selesai. Jadi dia juga ekspansi sampai ke Australia. Berbeda dengan PUWR. PUWR lingkupnya adalah lokal ya, lokal atau daerah Indonesia ya. Lalu di 2018 dia ada proyek di Aceh Utara. Nah, ini tadi Sumatera juga dijajaki sama dia. Lalu ada proyek Batang Toru ya di Sumatera Utara juga. Lalu masih ada juga proyek PLTM di Sisira, kemudian ada proyek lagi di Australia Selatan nih di Mobilong ya. Lalu tahun 2017 nih ya, mundur ya. PT Telegra Asia Energi atau TGRA ini menjadi perusahaan publik pada tanggal 16 Mei 2017 dengan kode saham TGRA. Lalu berikutnya menjadi perusahaan energi terbarukan pertama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita bandingkan dengan PUWR, sebetulnya TGRA ini dia justru sudah memulai PLTBM ya. Jadi proyek pembangkit energi terbarukan dia sudah memulai EBT. Sedangkan PUWR kemarin di video pertama saya sampaikan dia sedang sudah berjalan di 2019 tahun lalu ya. Lalu berikutnya, nah pada tahun 2016 Perseroan berubah nama menjadi PT Telegra Asia Energi ya. Tadi nama pertamanya adalah Mitra Megatama Perkasa, lalu berubah menjadi PT Telegra Asia Energi. Berikutnya masih di tahun 2016 Perseroan mengakuisisi entitas anaknya yaitu Telegra Solar Power. Ini masih satu bidang yang sama ya, tapi mungkin secara usaha ada perbedaan sedikit ya. Masih di dunia kelistrikan. Dan PT Telegra Hydro Power. Nah, di 2016 juga ada rencana go public ya. Lalu di 2015 Perseroan memperoleh kontrak di Sumatera Barat ya. Selanjutnya dia juga ada sertifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Lalu yang terakhir di 2012-2013 Perseroan memperoleh kontrak dengan PJB atau Pembangkit Jawa Bali. Ya. Nah ini bisa kita lihat di sini bahwa sebetulnya perusahaan ini terus melakukan usaha-usaha atau kegiatan yang sifatnya adalah lebih ke ekspansi bisnis ya. Nah itu sekilas histori emiten dari TGRA. Nah sekarang saya akan membandingkan antara dua emiten ini mana yang lebih menarik atau mana yang lebih unggul. Pertama-tama saya akan bandingkan dulu yaitu dari sisi kapitalisasi pasar. Ketika kita investasi, kita akan memilih saham yang kapitalisasi pasarnya besar atau ada angka tertentu lah ya. Semakin besar kapitalisasi pasarnya itu mencerminkan emiten itu liquid ya. Kalau liquid itu artinya kalau kita di pasar begitu ada satu tempat penjual yang ramai, berarti artinya dia diminati oleh pembeli ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya ambil harga penutupan pada saat video ini dibuat ya, yaitu tanggal 17 Desember ya, hari ini.
closing price dari POWR yaitu 715 ya. Kemarin waktu saya sampaikan video pertama 690. Jadi emiten ini dalam seminggu ini sudah harganya sudah naik ya. Lalu kita kalikan dengan jumlah saham beredar. POWR memiliki saham beredar 16 miliar 87 juta sekian. Nah, kalau kita kalikan itu ketemu market cap kapitalisasi pasar dari POWR ini 11,5 triliun ya. Nah, bagaimana dengan TGRA? TGRA harganya 145 ya, lebih murah secara nominal ya, bukan secara intrinsik ya. Lalu saham beredar dari TGRA ini adalah 2,7 miliar ya, kalah banyak dengan POWR ya. Nah, hasilnya adalah kapitalisasi market daripada TGRA itu hanya 398 miliar, sangat kecil atau di bawah 1 triliun teman-teman. Nah, kalau ada dua pilihan seperti ini, teman-teman kira-kira mau ngambil yang mana nih? Ngambil POWR, tertarik ke POWR atau TGRA? Kalau saya pribadi, secara umum ya, kita akan lebih tertarik ke market cap yang lebih besar. 39 miliar dibandingkan dengan 11,5 triliun, tentu saja lebih liquid, lebih ramai pembelinya, yaitu yang 11,5 triliun. Nah, dari sisi kapitalisasi pasar ini, kesimpulan sementara kita adalah POWR itu lebih unggul ya, atau lebih menarik ya. Berikutnya, selain kapitalisasi pasar, saya juga membandingkan total aset ya. Ini penting karena semakin besar total aset daripada satu emiten, satu perusahaan, itu berarti emiten itu punya kapasitas atau apa ya, istilahnya kekayaan yang besar ya. Aset itu adalah bicara tentang kekayaan atau sarana atau sumber daya yang dimiliki oleh satu perseroan. Nah, kalau saya bandingkan ya, karena POWR itu memakai US dollar di laporan keuangannya, sedangkan TGRA itu memakai rupiah. Jadi saya samakan dulu nih dalam unit satuan rupiah. Saya ambil kurs USD yang berlaku pada saat video ini saya buat, yaitu 14.180 per 1 US dollar ya. Ketemulah angka total aset Cikarang Listrindo ini 18,5 triliun. Bagaimana dengan TGRA? TGRA asetnya 451 miliar. Jauh sekali ya, ini kalau saya bandingkan seperti gajah dengan semut begitu, 18,5 triliun dengan 451 miliar ya. Nah, secara sederhana, kesimpulan sementara, saya boleh katakan bahwa aset dari POWR ini jauh lebih besar daripada TGRA. Artinya, kekayaan atau sumber daya dari POWR ini jauh lebih besar. Kalau punya aset yang lebih besar, tentu akan lebih mudah untuk melakukan ekspansi, tidak ada kesulitan untuk melakukan ekspansi. Sebaliknya, ketika asetnya kecil, itu menandakan dia pertumbuhannya juga kecil dan asetnya juga kecil, teman-teman. Itu kesimpulan sementara. Nah, selain dari kapitalisasi pasar, aset, lalu saya juga bandingkan ekuitas ya. Kalau kita lihat di sini, POWR ekuitasnya adalah secara rupiah ya 9,3 triliun, teman-teman. Sedangkan TGRA 350 miliar. Sekali lagi, kalau tadi asetnya kecil, kapitalisasi pasar kecil sesuai dengan harganya jauh. Demikian juga ekuitas ini juga gapnya jauh, teman-teman. Nah, sekarang dari sisi revenue dan laba bersih, teman-teman. Saya ambil growth-nya ya, pertumbuhan dari tahunannya atau CAGR, annual growth rate, compound annual growth rate ya, CAGR. Kalau kita lihat di sini, ini CAGR-nya, revenue-nya dari Cikarang Listrindo itu minus 4%. Pertumbuhannya minus 4%. Artinya bahwa di tahun 2020 itu ada penurunan ya. Ini full year ya. Jadi saya ambil laporan keuangan kuartal 3, saya setahunkan. Karena revenue harus disetahunkan dulu. Kalau aset tidak disetahunkan ya. Nah, sedangkan TGRA itu dia revenue-nya kecil ya, jauh banget ya. Dia di 11 ini dalam ribuan ya, 11 miliar ya. Dia tumbuh 1%.
dari sisi revenue ini memang lebih baik TGRA daripada POWR. Tapi ini belum final kesimpulannya ya. Kita tidak hanya melihat dari pertumbuhannya saja, tapi kita lihat juga faktor-faktor yang lain supaya pemahaman kita lebih lengkap, lebih komprehensif. Jangan lupa bahwa revenue dari POWR ini dalam US dollar ya. Jadi ini enggak 455 miliar rupiah, tapi 445 miliar US dollar ini ya. Ya, jadi kalau dirupiahkan ya tadi hitungan triliun. Nah, laba bersih daripada POWR itu dia tidak tumbuh ya. Selama 5 tahun terakhir ini dia minus 9%. Karena di 2020-nya seperti kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu berdampak kepada semua bisnis. Hampir semua bisnis itu adalah turun ya. Jarang sekali ya kalau emiten farmasi memang kondisi seperti ini justru dia mengalami kenaikan dibanding year on year tahun lalu. Tapi karena ini pembangkit listrik ini juga mengalami terdampak dengan adanya pandemi COVID. Karena listrik yang digarap oleh POWR ini kan kawasan industri. Tentunya kalau industri perusahaan-perusahaan di situ juga terdampak secara pendapatannya, itu akan juga berdampak ke POWR sebagai produsen energi listrik. Lalu TGRA ini selama 5 tahun terakhir kita lihat di 2 tahun terakhir ini minus alias membukukan rugi bersih teman-teman. Nah, karena rugi seperti ini saya tidak bisa menghitung pertumbuhannya teman-teman. Menurut saya kalau satu emiten, satu perseroan itu mengalami kerugian, apalagi secara berturut-turut, itu sangat beresiko kalau kita investasi di emiten tersebut. Menandakan bahwa ada masalah di fundamentalnya. Karena kita ini profilnya investor, tentu kita tidak acuan chart, tetapi acuan kita adalah fundamental perusahaan. Biasanya kalau memang perusahaan itu mengalami kerugian bersih, kita pasti lihat nanti akan ada impact ke harganya yang susah naik atau tidak bertumbuh, cenderung bearish ya teman-teman. Biasanya begitu dari pengalaman yang saya lihat ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini saya bandingkan antara aset dan ekuitas dari kedua emiten ya. Kita lihat di sini asetnya POWR itu dia tumbuh 1% ya selama 5 tahun terakhir. Sedangkan TGRA dia juga tumbuh tapi tumbuhnya lebih gede 10%. Sekali lagi ini belum kesimpulan final bahwa TGRA itu lebih unggul daripada Cikarang Listrindo dalam hal aset ya. Dalam hal angka nominal TGRA kalah jauh. Dalam hal pertumbuhan CAGR POWR kalah ya. Tapi sekali lagi ini belum kesimpulan. Lalu dari sisi ekuitas ya, kedua emiten ini bertumbuh teman-teman. Si Cikarang Listrindo bertumbuh 2% ya per tahun, sedangkan TGRA dia bertumbuh 6% per tahun juga ya. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk pada rasio fundamental ya, analisa rasio ya. Nah, analisa pertama yang paling penting adalah saya bandingkan antara DER-nya kedua emiten ini ya, debt equity ratio dari POWR. Kita lihat masih di angka kisaran 100% ya. Masih kepala satu begitu ya. Dan di 2020 dia ada progres yang membaik, dia turun di bawah 100% ini kalau kita lihat 98%. Lalu kalau ini saya tidak ambil pertumbuhannya tapi saya ambil rata-ratanya teman-teman. Nah, dari rata-rata di sini kita lihat bahwa POWR itu rata-ratanya masih di kisaran 110. Artinya tingkat rasio hutangnya terhadap ekuitasnya itu masih terjaga di kepala 100 teman-teman. Ini berarti bagus sebetulnya, tidak melonjak menjadi 150, 200 ya. Kalau kemudian emiten ini katakanlah kemudian di 2020 atau nanti di tahun depannya atau mungkin 2 tahun terakhir dari 100 naik 120, 150 itu menandakan kondisi yang tidak bagus teman-teman. Artinya hutangnya ada peningkatan sementara ekuitasnya tidak bertumbuh teman-teman. Lalu nah ini TGRA ini DR-nya kecil banget ya. Saya juga kaget ketika menghitung rasio ini TGRA, DR-nya itu di angka 8%, kecil banget nih.
Ya, bahkan di terakhir di 2020 dia di 29%. Kalau kita rata-ratakan ketemunya 29%. Kecil banget ya. Sekilas menarik teman-teman, tapi tunggu dulu. Saksikan sampai selesai video ini supaya nanti kesimpulannya teman-teman nggak salah begitu ya. Dari sisi debt to equity ratio memang TGRA lebih menarik teman-teman. Kita lihat di sini walaupun dia ada kenaikan tapi sempat menurun ya. Kedua emiten sama di POBR di 2020 ini juga menurun di kondisi pandemi Covid ya. Rasio berikutnya yaitu gross profit margin ya. Saya suka mengambil formula ini karena mencerminkan laba kotor perusahaan yang masih belum dibebani atau dikurangi dengan biaya penjualan dan administrasi dan biaya bunga ya. Jadi ini penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan. Jadi masih laba kotor begitu. Dari sisi laba kotor kita lihat di sini ternyata memang lebih unggul POWR ya. Kalau secara rata-rata POWR itu main di angka 40%, sedangkan TGRA di 30% ya. Secara sekilas jelas di sini laba kotornya gross profitnya itu lebih tinggi POWR teman-teman ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke formula yang tidak kalah penting ya, formula yang sangat terkenal juga yaitu return on equity. Nah, bagaimana dengan ROE-nya? POWR ROE-nya masih double digit ya, menarik ya, dari 17%, kemudian 12, kembali naik 17, kemudian di 2020 ini turun 7% ya, tapi masih masih double digit. Secara rata-rata dia di 15%. Sebaliknya TGR ini ROE-nya tipis banget teman-teman. Saya cenderung menghindari emiten dengan ROE yang tipis seperti ini ya. Di bawah 10% ya. Ini bukan hanya 10% ya, di bawah 1% malah. 0,1%, 0,2, di 2018 1%. Kemudian di 2 tahun terakhir minus 3 dan minus 1%. Ini artinya TGR ini mengalami kerugian yang berturut-turut. Jadi kalau ROE negatif itu artinya perusahaan mengalami kerugian bersih ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya di sini dia ada di bawah ya, min 3 dan min 1. Sekilas saya sebagai investor saya akan lebih tertarik untuk memilih POWR teman-teman. Simpelnya begitu. Dari sisi kapitalisasi pasar dia menang, kemudian gross profit margin dia menang, aset menang, ekuitas menang, dan ROE ini juga masih menang teman-teman. Nah, sekarang kita lihat chartnya teman-teman. Biasanya kalau fundamental perusahaannya jelek itu nanti kelihatan juga di kinerja harganya. Kinerja harganya sulit untuk kita harapkan naik. Dan itu biasanya rawan untuk digoreng oleh market maker atau orang sering bilang bandar teman-teman. Kita lihat di sini ya chartnya sejak IPO ya. Saya memakai chart time frame weekly ya. Ini dari sejak IPO ya, dia di 2017 tadi IPO naik terus ya biasa. IPO biasanya rata-rata emiten cenderung naik ya. Lalu terakhir dia anjlok nih ya, turun dalam sekali. Ini dibanting ini teman-teman, dibanting bandar ya. Kapan terjadinya? Ternyata di September 2020 atau sekitar Oktober ini teman-teman. Nah, tadi kita lihat 2 tahun terakhir TGRA kan rugi ya teman-teman. Pas sekali, jadi pada saat kuartal ke-3 keluar laporan keuangan, dia langsung harganya drop. Kalau lihat chart seperti ini, sepertinya ini dijatuhkan oleh bandar teman-teman. Ini bagi teman-teman yang mengambil pada saat itu di harga 900, tiba-tiba turun menjadi 143. Berapa persen tuh kerugiannya teman-teman? Ini kelihatan banget ya. Bahwa fundamental itu sangat berdampak pada kinerja harga ya. Nah, kita lihat terusnya dia sempat stuck ya. Stuck nih dia beberapa bulan ini dari sejak Covid ya, Maret sampai dengan sekitar bulan September harganya nggak kemana-mana teman-teman. Ya, sempat naik sebentar tapi ini volumenya turun. Rawan sekali kalau mengambil
saham ini teman-teman di kondisi sekarang ya. Selama dia masih rugi seperti itu, saya nggak berani teman-teman. Ya sekalipun istilahnya punya dana, sayang, resikonya sangat besar teman-teman. Ini sangat besar resikonya. Nah, bagaimana dengan POBR teman-teman? Nah, POBR ini agak berbeda teman-teman. Kalau saya lihat grafiknya ini juga sama dari sejak dia listing ya, dari bulan Juli 2016 ya, sorry, dia akan lebih duluan ya daripada TGR ya. Pertama listing harganya jatuh nih ya. Tapi kalau lihat candlenya seperti ini, dia turun terus seperti ini, masih candlenya sih masih rapi ya. Ini bukan karena bandar ya, tapi lebih kepada belum dilihat atau belum dilirik oleh market teman-teman. Dengan fundamental yang bagus, seperti yang saya sampaikan di video part 1, emiten ini sebetulnya fundamentalnya bagus ya. DER-nya terjaga ya. Dia punya kas yang kuat ya, kesimpulan saya kemarin ya. Lalu dari sisi harga wajarnya juga benar-benar diskon teman-teman. Nah ini cirinya kalau tadi kebalikan ya, dia naik TGR lalu dibanting teman-teman. Sedangkan POBR penurunannya masih normal ini teman-teman, masih normal. Kalau kita lihat dia sempat turun hanya sebentar lalu naik lagi. Turun terus dari sejak bulan Juni ya, Juni 2020 dia turun, tapi dia sekalipun sideways-nya nggak seperti TGR tadi teman-teman. Dia masih ada V ya, V ke atas begitu ya, masih ada bullish candle-nya ya. Dan terakhir ini kalau kita lihat di MACD-nya, kondisi sekarang ini dia masih tren positif teman-teman. Nah, kalau kita ambil POBR ini ya, ini ada potensi harganya kembali ke 1600-1700 teman-teman ya. Tapi ini butuh waktu, tidak dalam jangka pendek, misalnya sebulan 2 bulan lalu harganya naik drastis begitu ya. Kalau kita profil investor, value investing itu akan berinvestasi dalam jangka panjang teman-teman, jangka panjang. Selama harga wajarnya belum, nilai intrinsiknya selama masih di bawah, seorang investor tidak akan jual sahamnya teman-teman. Dia akan tunggu sampai di nilai intrinsiknya. Nah, dari sisi pergerakan harga ini saya lihat masih wajar ya. Ya, masih wajar POBR ini. Ya, tidak ada indikasi digoreng bandar nih sebenarnya. Kalau saya perhatikan prospek dari produknya, saya yakin ini belum dilirik pasar aja nih teman-teman. Ya, ini volumenya kan memang masih flat ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari tahun ini ya, di tahun 2020 ini, volumenya mulai tebal nih. Volumenya mulai tebal. Artinya apa? Artinya pasar mulai melihat ya, mulai melirik emiten ini teman-teman. Ya, bandingkan dengan sejak dia melantai ya, volumenya masih tipis-tipis ya. Nah, tipis-tipis. Jadi kalau kita ngambil sekarang ini ya, dengan perjalanan waktu dari POBR dari melantai sampai sekarang sudah kurang lebih, berarti kalau 2016 kurang lebih 4 tahun, itu sebetulnya waktu yang tepat teman-teman. Jadi kalau teman-teman ambil pada saat IPO dulu, memang sih agak suffer ya. Tapi kalau mau nunggu, tentunya harga bisa berbalik arah. Ya kalau kita kalau tidak langsung istilahnya jual ya, di proses lossnya masih terjaga ya, itu bisa di average down sebetulnya ya. Tinggal ini kuat-kuatan modal aja sih teman-teman. Kalau teman-teman ambil pertama di sini average down terus ya, masih punya harapan ya. Tapi kalau yang istilahnya nyalinya kecil ya, ini tentunya akan panik juga nih. Dengan penurunan seperti ini, dia akan panik dan cenderung jual. Padahal sebetulnya kalau kita hitung nilai intrinsiknya, itu dia masih jauh teman-teman. Artinya masih ada margin of safety yang cukup dalam teman-teman ya. Nah, sekarang adalah bagian terakhir, saya mau sampaikan
kesimpulan daripada perbandingan antara POWR dengan TGRA ini ya, dengan melihat data-data yang ada tadi, analisa fundamentalnya, kemudian laporan keuangannya, kemudian analisa rasionya, 3 metrik yang saya ambil tadi, DER, gross profit margin, dan ROE. Kesimpulan saya ini teman-teman ya, ada 7 kesimpulan saya terkait dengan perbandingan kompetitor ini ya. Yang pertama, kapitalisasi market dari POWR itu lebih besar, artinya lebih liquid daripada TGRA. Nah, kesimpulan saya POWR itu lebih unggul teman-teman ya. Jadi hindari saham-saham yang kapitalisasi pasarnya itu kecil ya, di bawah 1 triliun itu, waduh itu suffer sekali teman-teman, pasti menunggunya sangat lama ya. Kalau berbalik ya, kalau fundamentalnya bagus, kalau dengan lihat fundamentalnya TGRA, kesimpulan sementara sangat beresiko teman-teman untuk masuk di saham tersebut ya. Lalu yang kedua, aset dan ekuitas POWR itu lebih besar. Artinya kalau lebih besar itu berarti secara kualitas manajemen itu berarti bagus dia mengelola aset dan ekuitasnya, di mana ekuitasnya itu tumbuh terus teman-teman. Itu yang penting ya. Lalu yang berikutnya, kita lihat tadi konsistensi laba dari POWR itu lebih unggul daripada laba dari TGRA, karena POWR ini belum pernah membukukan rugi bersih. Nah, ini keunggulan yang perlu kita garis bawahi ini ya, karena kalau kita mengacu kepada prinsip investasi dari Warren Buffett, dia tidak akan masuk ke saham-saham yang mengalami kerugian. Dia akan lebih condong memilih perusahaan yang kuat secara keuangan, artinya perusahaan yang labanya terus bertumbuh teman-teman, tanpa membukukan kerugian satu kali pun teman-teman. Itu prinsip yang benar menurut saya. Lalu TGRA juga belum pernah membagikan dividen teman-teman. Nah, gampangannya kalau ada emiten A rajin bagi dividen, emiten B tidak pernah bagi dividen, secara gampangnya kita akan milih emiten yang rajin bagi dividen. Di video pertama saya katakan bahwa emiten POWR ini rajin bagi dividen teman-teman ya, dia rajin, setiap tahun dia selalu membagikan dividen. Ini menarik, kalau berinvestasilah di saham-saham yang rajin membagikan dividen. Jadi kalau teman-teman tujuannya tidak hanya capital gain, dividen gain juga itu tepat sebenarnya, karena dua keuntungan ya, harganya naik ke nilai intrinsiknya, kemudian setiap tahun kita menerima dividen ya, itu happy banget teman-teman. Lalu gross margin POWR lebih tinggi dari TGRA. Tadi kan selisih ya, POWR main di kisaran kepala 3 kepala 4, sedangkan TGRA tadi di kepala 2 kepala 1 ya kecil sekali. Lalu saldo laba ditahan TGRA tahun 2019 dan Q3 2020, kalau teman-teman cek ya, perhatikan itu defisit teman-teman, artinya dia ekuitasnya negatif. Artinya tidak ada cadangan laba untuk ekspansi maupun untuk dibagikan sebagai dividen. Nah, gampangannya berarti kita akan memilih POWR. POWR lebih unggul dari sisi laba ditahan. Kalau saya perhatikan laba ditahannya itu growth-nya luar biasa POWR ya. Kemarin saya nggak tampilkan datanya, tapi teman-teman coba cek pertumbuhan laba ditahannya selama 5 tahun atau 4 tahun terakhir, itu dia kalau nggak salah ketemu di 70% teman-teman. Saya sangat jarang sekali menemukan emiten yang pertumbuhan laba ditahannya setinggi itu. Rata-rata di 10-20% itu udah kategori cukup bagus ya. Tapi kalau di angka 70% itu sangat bagus, bukan cuma bagus tetapi sangat bagus teman-teman. Lalu yang terakhir arus kas bersih TGRA itu minus teman-teman. Nah, ini teman-teman. Kemarin di video pertama saya sampaikan bahwa kelebihan keunggulan POWR itu adalah arus kas bersihnya itu kuat. Dia punya cadangan kas yang gede, teman-teman. Artinya ketika dia ditagih hutangnya itu dia sangat gampang untuk melunasinya, teman-teman, karena cadangan kasnya melebihi daripada hutangnya. Kalau kita lihat tadi kan DER-nya 100% ya, di angka 100 itu masih terjaga, teman-teman. Bahkan terakhir di 2020 POWR ini turun ya. DER-nya itu turun di 98%, sudah di bawah 100%, itu lebih bagus lagi teman-teman.
Nah, ini kesimpulan kita ya dari analisa kompetitor antara dua emiten ini, teman-teman. Silahkan teman-teman dalami lagi ya. Ini cuman sebagai pemberitahuan, wawasan ke teman-teman. Saya mau kasih tahu bahwa melalui video ini saya ingin membagikan ke teman-teman, membantu teman-teman supaya teman-teman tuh mendapatkan satu saham yang berpotensi ya, tidak hanya berpotensi tapi juga secara produk itu produknya itu unggul dan dibutuhkan ya. Sekali lagi ya, do your research ya, do your own research ya, itu penting. Tidak langsung kemudian ketika video ini saya sampaikan teman-teman langsung masuk ya, tapi coba perhatikan lagi, dalami lagi. Dari hasil riset saya ini sebetulnya bagi saya pribadi itu POWR itu lebih unggul daripada TGRA, teman-teman, di satu sektor yang sama, yaitu perusahaan pembangkit energi listrik, teman-teman. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin komentar ya, ada pertanyaan atau ingin diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan bunyikan notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Dan saya berharap channel ini terus berkembang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sangat berarti sekali untuk channel ini bisa lebih berkembang lagi ya. Sekian dulu analisa saya share dari emiten POWR dan TGRA ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.